Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi Rabbi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, peserta kelas Arabic Mapping spesial Ramadan 1441 Hijriah. Selamat datang kembali pada pertemuan yang keberapa mungkin saya lupa. Untuk mempersingkat waktu karena nanti Ustadz Abdul Rahim mengadakan acara ujian atau talaki, mungkin bisa langsung segera kita mulai. Monggo kita awali kelas hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sepenuhnya saya serahkan ke Ustadz sampai dengan pukul 6.50. Setelah itu 10 menit untuk tanya jawab, kemudian nanti dilanjutkan yang sesuai dengan jadwal talakinya. Monggo Ustadz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Asfiqaillah Aizah rahmatullahi alaikum. Sahabat-sahabat sekalian, para pecinta bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan materi kajian kita. Kajian bahasa Arab metode Arabic Mapping yang sudah kita jalankan beberapa hari dan sudah sampai mendekati di penghujung kelas A1A ya. 1A. Astagfirullahaladzim, rahmatullahi alaikum para peserta sekalian. Baik, saya akan men-share materi silabus dulu ya. Jadi kemarin kita telah membahas tentang fa'il atau subjek dan naibul fa'il atau pengganti subjek, di mana kedua jabatan kata tersebut merupakan kelompok jabatan kata yang status i'rabnya harus dibaca rofa, dikenal dengan istilah marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang dibaca rofa. Praktisnya adalah jabatan-jabatan kata yang harus dibaca rofa. Nah, setelah fa'il dan naibul fa'il, kita akan membahas mubtada khobar kalau dari sisi urutan materi marfu'atul asma. Tetapi untuk kali ini kita akan melompat di konten ilmu sorof, yakni menguasai tasrif lughawi. Kenapa ini saya dahulukan? Karena kemampuan mentasrif lughawi fi'il madhi mabni ma'lum, fi'il madhi mabni majhul, fi'il mudhari mabni ma'lum, fi'il mudhari mabni majhul, fi'il mudhari amr wa ibdan fi'il amr, ini semuanya nanti erat kaitannya dengan konsep mubtada dan khobar. Oleh karenanya, saya merasa lebih urgen atau mendahulukan pembahasan penguasaan tasrif lughawi. Karena pada tasrif lughawi ini nanti adalah mengenal pola-pola kata kerja berdasarkan subjek yang mendahului kata kerja. Ini terjadi pada kasus bentuk ya mubtada khobar kebanyakan. Sehingga
kita anggap prioritas dulu mematangkan penguasaan tasrif lughawi. Baik, mari kita masuk pada tasrif lughawi di Arabic Mapping halaman 8 dan 9. Saya akan share lagi setelah saya tutup share yang buat ini ya. Baik, asdiqai laiza rahmatullahi alaikum. Ini adalah tampilan halaman 8 dan yang ini halaman 9 ya. Merupakan halaman terakhir dari Arabic Mapping. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat dari skema umum, mungkin agak kecil yang apa tampaknya di layar panjenengan. Tapi paling tidak kita bisa memotret secara umum. Di halaman 8 ini kita bangun konstruksi ilmunya bahwa tampilan halaman 8 ini bekerja dua disiplin ilmu secara bersamaan. Yang pertama dari sisi tinjauan nahwu, yang kedua dari sisi tinjauan sorofnya, yakni tasrif lughawi. Ya, yang garis biru ini tasrif lughawi. Kemudian kalau yang garis oranye ini berarti tinjauan kerangka ilmu nahwunya, lebih pada detail domair atau beberapa kata ganti yang kemarin sempat terucapkan ya, terkait dengan domir atau kata ganti. Oleh karenanya, mari kita mantapkan untuk mengenal domir dulu ya, sebelum kita nanti mengkaitkannya dengan tasrif lughawi. Yang pertama, hal yang perlu tersepakati oleh kita adalah urutan dari kata ganti atau domir. Ya. Sebenarnya kalau dari pembagian besarnya, domir itu terbagi menjadi 3. Ya. Orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Ya. Itu pembagian besarnya. Orang ketiga berarti pihak yang tidak masuk dalam pembicaraan. Dia adalah pihak ketiga dari pembicara dan pendengar. Itu orang ketiga. Pembagian yang disebut dengan ghaib ya. Ghaib ini berarti menunjukkan domir untuk orang ketiga. Nah, tentunya orang ketiga nanti akan terbagi menjadi 2, mudzakkar dan muannas, untuk kelompok laki-laki dan untuk kelompok perempuan. Di antara kelompok laki-laki dan perempuan terbagi menjadi 2, 3 ya, tunggal, ganda atau 2, dan jamak. Di sini dikenal dengan mufrad, tasniyah, jamak ya. Maka menyebutnya domir namanya dalam bahasa nahwu disebut wakek gitu ya. Wakeknya, faktanya kata ganti itu untuk apa? Untuk misalnya mufrad mudzakkar ghaib gitu ya. Mufrad mudzakkar ghaib, oh berarti untuk tunggal kelompok laki-laki orang ketiga. Tasniyah mudzakkar ghaib berarti orang kedua laki-laki orang ketiga. Apa? 2 pihak laki-laki untuk orang ketiga dan seterusnya. Sama juga dengan yang perempuan. Perempuan juga ada 3, 1 orang, 2 orang, lebih dari 3 ke atas ya, atau jamak. Maka dikenal dengan mufradah muannasah ghaibah atau tasniyah muannasah ghaibah dan jamak muannasah ghaibah. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk domir itu harus tersepakati oleh kita secara urutannya, karena itu nanti menjadi patokan dari pola-pola perubahan kata kerja yang menyesuaikan terhadap subjek yang mendahulunya. Nah, kelompok kedua, yakni orang kedua. Pihak yang kedua berarti pihak yang diajak bicara oleh pembicara. Kita kenal dengan istilah orang kedua. Dalam bahasa Indonesia juga menggunakan istilah itu ya, orang kedua. Kalau dalam istilah bahasa Arab disebutnya mukhotob. Mukhotob berarti ada 2 juga nanti. Mukhotob untuk mudzakkar dan mukhotobah untuk muannas. Gitu ya. Masing-masing ada 3, sehingga kalau kita jumlah total semuanya 6 tambah 6 ada 12, ditambah dengan orang pertama ya, yang disebut dengan mutakalim.
Mutakalim itu adalah pembicara, dalam bahasa teknisnya dikenal dengan istilah orang pertama, begitu. Nah, untuk orang pertama ada dua pembagian atau kategorinya, dikenal dengan istilah mutakalim wahdah awil mu'azzam nafsah, yaitu pembicara satu orang atau sendirian, ya, atau sendirian tetapi dalam konteks mu'azzam nafsah, yaitu mengagungkan atau memuliakan dirinya. Itu kemudian yang pertama adalah ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair, yaitu pembicara untuk dengan pihak yang lain. Ini salah ini. Bentar. Intinya oke, itu ya. Nah, untuk materialnya saya contohkan begini. Biar sering mendengar. Huwa huma hiya huma unna anta antuma antum anti antuma antunna anana huwa huma hiya huma unna anta antuma antum anti antuma antunna anana. Ya, artinya huwa berarti dia laki-laki, huma dia laki-laki berdua, mereka laki-laki banyak. Dia perempuan satu, huma dia perempuan berdua, hunna mereka perempuan banyak. Anta kamu laki-laki satu, antuma kamu laki-laki berdua, antum kalian laki-laki banyak. Anti kamu perempuan satu, antuma kamu perempuan berdua, antunna kalian perempuan banyak, anak saya nahnu kami, gitu. Nah, ini konteksnya dari sisi domir disebut domir munfasil. Domir munfasil itu maknanya bagaimana? Domir munfasil itu secara aplikasi nanti dia bisa berposisi di awal kalimat, ya, kalau domir munfasil. Di awal kalimat dia bisa dipakai langsung. Misalnya kita sebutkan dia adalah seorang guru, huwa mudarrisun. Gitu ya. Dia adalah seorang dokter, huwa tabibun. Nah, dia bisa berada di awal kalimat. Nah, ini namanya domir munfasil dalam keadaan rofa. Oh, berarti kalau nasab beda? Ya, beda. Ketika jadi nasab, domir itu berarti posisinya dia bukan sebagai mubtada, ya, tapi posisinya sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objek. Maka ketika domir sebagai objek, statusnya nasab, polanya tidak huwa humahum, tetapi iyahu iyahuma, gitu ya. Jadi kalau kita bacakan adalah iyahu iyahuma iyahum iya iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana, gitu. Iyahu iyahuma iyahum iya iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana, ya. Oke, begitu nanti audionya saya kirim di grup. Nah, ini dalam posisi sebagai kondisi nasab, ya, yakni dia masuk kategori domir munfasil. Jadi domir munfasil ada dua, dalam posisi rofa dan dalam posisi nasab. Nah, selain itu kemudian ada domir mutasil. Nah, domir mutasil ini ada yang i'rabnya jar. I'rabnya jar berarti dia diawali huruf jar, yang ini, ya, mahal jar. Kemudian ada yang dia mutasil bersambungan dengan fi'il, di mana posisi dia sebagai objek, gitu. Nah, kita lihat dulu domir yang diawali huruf jar. Saya tulis
tiga jenis karena ini ada perbedaan pola atau perbedaan karakter domirnya ketika dia diawali huruf jar, ya, dari sisi perbedaan huruf jarnya. Saya kelompokkan tiga karena yang lain terwakil oleh tiga ini, ya. Jadi ini cukup kita kenal, kita pahami urutannya dan kita lancarkan, ya. Teknisnya, praktisnya hafal dengan lancar di luar kepala. Ya. Bihi bihima bihim, yang ini ya. Biha bihima bihinna, bika bikuma bikum, biki bikuma bikunna, bibina. Nah, berarti artinya bi dan domir huwa mutasil menjadi bihi, gitu ya. Bihi bihima begitu. Kemudian yang kedua, alaihi ini adalah huruf jar ala bertemu dengan dhamir mutasil untuk orang pertama laki-laki, alaihi menjadi, sehingga tasrifnya menjadi alaihi ma alaihim, alaiha alaihima alaihinna, alaika alaikuma alaikum, alaiki alaikuma alaikunna, alayya alaina. Jadi ala ini berarti mewakili huruf-huruf yang di situ ada ya matinya. Jadinya alai. Apa huruf yang ada ya matinya selain ala? Fi ya, fi. Fi itu ada ya mati ya, fi di dalam. Nanti tasrifnya sama dengan alai. Fihi, fihima, fihim gitu ya. Fiha, fihima, fihinna. Fika, fikuma, fikum. Fiki, fikuma, fikunna. Ya, fiya, fina. Gitu. Yang bihi ini juga mewakili huruf jar yang hanya satu, misalnya li. Nah, kalau li nanti agak beda, tidak lihi, tapi lahu. Oke. Lahu, lahuma, lahum. Nah, itulah untuk li ya. Li yang artinya karena itu nanti ketika bersambung dengan dhamir jadinya lahu. Nah, ini cuma di sini nggak tertulis. Terwakili di kata yang huruf jarnya sukun. Jadi sama huruf jarnya sukun itu nanti sama. Lahu, lahuma sama dan minhu, minhu. Cuma kalau li jadinya la gitu aja. Penyesuaian. Nah, untuk min nanti tasrifnya minhum minhuma minhum minha minhuma minhunna minka minkuma minkum minki minkuma minkunna minni minna. Itu istighfar rahmatullahi alaikum, domir-domir dalam beberapa keadaan ya, terbagi dua, ada yang munfasil dan muttasil. Nah, kemudian yang kedua adalah domir mutasil yang bersambungan dengan fi'il, dengan kata kerja. Ya, fi'il madi, mudhari, dan amr. Contohnya adalah dorobahu. Maka dorobahu ini artinya dia laki-laki itu telah memukul dia laki-laki yang lain, gitu ya. Jadi subjeknya tersimpan, kemudian objeknya domir itu yang nampak itu. Ini domir mutasil mahal nasob, ya. Mutasil dalam keadaan nasab karena posisinya sebagai objek. Nah, seperti ini ya, tinggal kita kenali aja tasrifnya, kemudian kita bisa memperlakukan pada kata yang lain ya ketika kata kerja itu bertemu dengan domir mutasil dalam posisi sebagai objek. Maka tasrifnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Dorobani berarti dia laki-laki telah memukulku. Dorobana, dia laki-laki telah memukul kami. Kalau dorobakum, dia laki-laki telah memukul kalian, dan seterusnya. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, yadribuhu, ya berarti dia laki-laki sedang memukul dia yang lain, gitu ya. Maka bacanya
Yadribuhu yadribu ma yadribuhum yadribuha yadribu ma yadribuna. Yadribuhuna berarti dia laki-laki sedang memukul mereka para perempuan gitu ya. Yadribuka yadribukuma yadribukum yadribuki. Kalau yadribuki berarti dia laki-laki memukul kamu perempuan. Yadribuki yadribukuma yadribukuna yadribuni yadribuna yadribuni yadribuna yadribuna, dia laki-laki sedang memukul kami. Nah, itu untuk mewakili fi'il mudhari ketika ketemu dengan domir mutasil dalam posisi sebagai objek atau sasaran pekerjaan. Nah, yang berikutnya fi'il amr atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah atau fi'il amr ini juga berkemungkinan dia bertemu dengan kata ganti atau domir dalam posisi sebagai objek atau penderita pekerjaan yang dikenal dengan istilah maf'ul bih gitu ya. Maf'ul bih, objek penderita pekerjaan. Maka tasrifnya menjadi idribhuma ya, ingat fi'il amr pasti jazm kan, sukun. Idribhuma idribhum, ya, maknanya idribhu, pukullah dia laki-laki. Idribhuma, kau pukullah dia dua orang itu. Idribhum, kau pukullah mereka gitu ya. Idribha idribhuma idribhunna. Seret 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 seret. Ini enggak ada kan. Fi'il amr kan pasti menyasar kepada mukhatab ya, orang kedua. Masa orang kedua disuruh memukul dirinya sendiri kan, gitu. Maka kemudian langsung melompat idribni idribna. Idribni, pukullah saya. Idribna, pukullah kami ya, engkau pukullah kami. Nah, ini untuk kita mengenal potret domair ya, domair atau kata ganti. Ingat, semua domir itu hukumnya ma'rifat atau sudah tertentu. Sifatnya domir mabni, namanya domir, tidak ada model perubahan bunyi akhirnya atau i'rab. Nah, berikutnya di halaman 9 kita melihat pola-pola kata kerja baik fi'il madhi, mudhari maupun amr ketika dia didahului oleh subjek yang mendahulunya. Berarti posisi subjek muncul lebih dulu daripada kata kerja ya. Nanti akan terjadi di dalam jumlah ismiyah dalam pola mubtada dan khobar. Maka sebelum kita membahas mubtada dan khobar, saya merasa urgen untuk menampilkan bagaimana pola kata kerja ketika didahului oleh subjek yang mendahulinya. Nah, ini asumsinya adalah subjek mendahului kata kerja. Maka model kata kerjanya harus setara dengan, harus sama, identik dengan subjek yang mendahulunya. Identik dari sisi laki-laki perempuannya, mudzakkar muannasnya, dari sisi jumlah ya, tunggal tasniyah atau jamak. Maka kemudian yang urgen kita mengenal pola-pola kata kerja tersebut yang dikenal dengan tasrif lughawi ya. Maka dalam tasrif lughawi saya definisikan untuk mempermudah, definisinya adalah perubahan bentuk kata atau kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan memperhatikan jenis dan jumlah subjek yang disandarkan atau subjek yang mendahulunya. Baik, Astika Laiza rahmatullahi alaikum, coba kita lihat pola-pola kata kerja lampau atau fi'il madhinya, yaitu misal kita ambil pola fa'ala. Fa'ala ketika diasumsikan subjek yang mendahulunya itu adalah huwa, maka dia harus fa'ala. Kata tasrifnya setelah kita tahu urutan domir kata ganti, tentunya begini. Kata ganti ini mewakili isim dohir, gitu ya. Kata ganti ini mewakili isim dohir. Isim dohir itu adalah semua kata ya selain isim domir, semua isim selain isim domir. Itu namanya isim dohir, gitu. Huwa dia bisa diwakil. Huwa dia yang namanya dia itu kan mewakili siapa? Bisa nama orang,
bisa profesi orang, gitu kan, bisa benda, kan begitu. Maka kata ganti ini mewakili fakta realitasnya untuk isim dohirnya. Kalau misalnya Pak Guru al-mudarrisu fa'ala, begitu ya. Pak Guru itu telah bekerja, gitu ya. Misalnya dua Pak Guru al-mudarrisani fa'ala, dua Pak Guru itu telah bekerja. Itu terwakili dengan kata ganti, gitu, menyamakan. Baik, saya ulang bahwa kata kerja itu ketika didahului oleh subjeknya, maka model kata kerja itu harus identik dengan subjeknya. Gitu. Maka harus kita kenal pola-pola bagaimana identiknya, kesamaannya kata kerja dengan subjek yang telah mendahuluinya. Ya, setelah kita tahu domir tadi lancar gitu ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Maka yang kedua kita kenal urutan kata kerja yang menyesuaikan atau mengidentikan kepada subjeknya. Maka bacanya adalah fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nah, ini dilancarkan, sering didengar ya, sampai otomatis ya di benak otak kita itu ketika menempelkan subjek pada kata kerja yang telah didahului oleh subjek, maka model kata kerjanya otomatis kita temukan, tidak harus mengurut dulu. Intinya begitu ya terjadinya. Tapi untuk langkah awal kan kita harus tahu urutannya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nah, untuk mempercepat ya, otomatis kita mudah mengidentikan kata kerja pada subjek yang mendahulunya, bisa kita siasati atau kita fasilitasi dengan membiasakan menyebut kedua-duanya ya. Huwa fa'ala gitu. Huwa fa'ala huma fa'ala hum fa'alu hiya fa'alat huma fa'alata hunna fa'alna anta fa'alta antuma fa'altuma antum fa'altum anti fa'alti antuma fa'altuma antunna fa'altunna ana fa'altu nahnu fa'alna. Nah, itu pola-pola fi'il madhi atau kata kerja lampau yang dia harus menyesuaikan secara identik dengan subjek yang mendahulunya. Sama fi'il mudhari juga demikian. Nah, sebelum kita masuk ke fi'il mudhari, begini ya ceritanya. Jadi untuk fi'il madhi ini menyesuaikan masing-masing wazan fi'il madhi, tidak harus fa'ala. Kalau misalnya wazan fi'il madhinya adalah istaf'ala, ya tinggal disamakan aja model tasrif akhirnya. Misalnya istaf'ala gitu ya. Istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu, istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna, istaf'alta, istaf'altuma, istaf'altum, istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna, istaf'altu, istaf'alna. Atau yang rubai mujarad fa'lala sama. Fa'lala, fa'lala, fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lalna, fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu, fa'lalna. Nah, demikian. Artinya model fi'il madinya menyesuaikan masing-masing wazan di fi'il madi. Pun demikian fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari juga mesti kita kenal bagaimana fi'il mudhari mengidentikan atau menyamakan dirinya dengan subjek yang mendahulunya. Maka penting kemudian kita tahu tasrifnya fi'il mudhari. Yakni yaqulu yaqulani yaquluna taqulu taqulani yaquluna taqulu taqulani taquluna
tab'ulina, tab'ulani, tab'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ya, oke, tinggal dilancarkan dan dihafalkan. Kemudian untuk mengkaitkan secara langsung, kita gabungkan pembacaannya atau drill untuk menghafal sama dengan fi'il mati tadi. Huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, hiya taf'ulu, huma taf'ulani, hunna yaqulna, anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina, antuma taf'ulani, antunna taf'ulna, ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Nah, demikian ya untuk fi'il mudhari. Nah, kemudian ada istilah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari ad-dakhilati alaih lamul amril ghaib. Namanya fi'il mudhari amr ghaib. Yaitu kata kerja perintah untuk orang ketiga dengan cara fi'il mudhari dimasuki lam amr ghaib ini ya, yang gelap saya kasih warna hitam. Nah, itu lam amr ghaib. Lam amr ghaib ini termasuk amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari'nya status i'rabnya jadi jazm sehingga dia harus sukun, liyaf'ul begitu. Nah, ini juga kita penting mengenalnya. Maka tasrifnya adalah liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu. Nah, kalau liyaf'ul kan maknanya hendaknya dia laki-laki bekerja. Liyaf'ula hendaknya dia berdua laki-laki bekerja. Liyaf'ulu hendaknya mereka laki-laki bekerja. Nah, begitu perintah untuk orang ketiga. Maka itu dilancarkan ya drill tasrifnya yang seperti tadi saya contohkan, liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna. Sampai situ, yang lain kosong ya. Karena memang judulnya aja untuk kata kerja perintah untuk orang ketiga. Jadi adanya yang untuk orang ketiga. Nah, kalau begitu untuk orang kedua bagaimana? Masuk di fi'il amr, orang kedua. Jadi orang kedua yang diperintah itu juga harus disesuaikan siapa yang diperintah itu, apakah laki-laki atau perempuan, apakah tunggal atau tasnia atau jamak. Maka polanya juga penting kita kenal, tasrifnya uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna gitu ya. Jadi uf'ul berarti yang diperintah satu orang laki-laki, uf'ul kerjakanlah, uf'ula kamu berdua kerjakanlah, ya. Uf'ulu kalian kerjakanlah laki-laki. Kalau satu perempuan uf'uli, kalau dua perempuan uf'ula, kalau perempuan banyak uf'ulna. Kalian perempuan banyak kerjakanlah. Nah, begitu. Sama dengan pola nahinya ya, hanya ada 6 berarti ya yang namanya amr dan nahi kan untuk orang kedua. Maka hanya ada 6. 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. 3 itu maksudnya tunggal, tasnia, jamak. 3 ya. Fi'il amrnya berarti tasrifnya la ya, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Untuk bisa mengkaitkan semuanya, saya kasih seret-seret gini ya. Seret. Upulu, upula, upulu, upuli, upula, upulna. Seret kosong ya. Seret. Latap ula, latap ulu, latap uli, latap ula, latap ulna. Seret. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian untuk pembahasan pertemuan pagi hari ini. Kita melompat dari silabus ya, yang sedianya setelah naibul fa'il adalah pembahasan mubtada dan khobar, tetapi karena mubtada dan khobar dibutuhkan informasi perkara yang mendahulunya, yang harus kita ketahui dalam hal ini adalah perubahan kata kerja yang harus menyesuaikan secara identik dengan subjeknya yang lebih dulu muncul. Baik, begitu Ustaz Danang, saya kembalikan jika ada pertanyaan dari para peserta. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan bisa apa
menulis di chatting atau dengan mengacungkan tangan raise hand. Terus nanti bisa kita sampaikan ke Ustadz Abdurrahim. Ya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Masih ada sisa waktu 15 menit untuk poin sesi tanya jawab. Monggo yang ada pertanyaan. Ada banyak orang masuk kepada mereka memberikan. Ustadz, itu ada pertanyaan dari Ustadz Sriwidadi. Oke. Kalau domir buat Allah Ta'ala, gimana Ustadz Nun mewakili teman-teman? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ustadz Sriwidadi yang bertanya tentang domir buat Allah Ta'ala, gimana Ustadz Nun mewakili. Baik, jadi Ta'ala itu adalah kata kerja. Ya. Saya coba men-share materi yang tadi ya, biar bisa dikoneksikan. Ta'ala adalah bentuk fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi karena dia itu adalah fa'ilnya atau subjeknya itu adalah Allah, maka posisinya di orang atau pihak ketiga tunggal. Nah, dalam hal ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala ya sebagai yang terhukumi ya dalam konteks penataannya atau pemberlakuannya di dalam bahasa Arab itu di posisi mufrad muzakkar ya. Jadi dia kalau kata gantinya terwakili di huwa. Huwa ta'ala sama ya Allahu ta'ala ya. Allah zat Allah ta'ala yang ia maha tinggi. Jadi ta'ala itu adalah fi'il madhi. Wazannya di mana ta'ala itu? Ta'ala itu wazannya di tafa'ala ya. Di wazan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Itu ya kalau dari sisi wazannya ta'ala itu merupakan bentuk sulasi mazid. Jadi sulasi mazid dengan tambahan 2 huruf yaitu di kata tafa'ala ya tafa'alu. Hanya saja ta'ala itu berakhiran dengan huruf ilat yaitu ya. Ta'ala ya ta'ala ta'aluyan wa muta'ala. Nanti tasrifnya itu. Tapi itu nanti ya kita secara bertahap akan mengenalkan pola kata yang diakhiri dengan huruf ilat. Ada sedikit perbedaan. Tapi dari wazan dasarnya ta'ala itu di wazan tafa'ala merupakan kelompok sulasi mazid dengan tambahan 2 huruf yaitu ta dan alif setelah fa. Begitu Ustadz Widadi, jadi ta'ala itu merupakan fi'il madhi, domir yang tersimpan di dalamnya adalah huwa. Ya. Yani mufrad muzakkar ghaib.
Karena di situ disebutkan yang dimaksudkan adalah Allah, Allahu Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk Ustaz Bidadi, barangkali masih ada tanggapan, kami persilakan. Ini ada dari Ibu atau siapa? Gayuh Utami. Oke? Assalamualaikum Ustadz. Ya. Kepanjangan KG1, KG2, KG3 niku nopo? Nggih. KG. Pada domir munfasil. Oke. KG itu kata ganti. Oh, Ya, kata ganti pertama, kata ganti kedua, kata ganti ketiga. Nah, itu mungkin ada pertanyaan susulan juga dari Bu Gayuh Utami, monggo sekalian Bu Gayuh mungkin dijelaskan. Berikutnya, mohon jelaskan kembali tentang mukhotobah mudzakar dan mukhotobah muannas. baik. Jadi itu istilah teknis di nahwu dan sorof ya. Kalau dalam bahasa kita keseharian di konteks pembahasan bahasa Indonesia itu orang kedua, orang ketiga, dan orang pertama. Saya share dulu materinya ya. Di halaman 8. Oke. Ya. Jadi ini kan keterangan ya. Keterangan subjek dalam kata ganti gitu ya, dalam kata ganti. Di bahasa Arab itu sangat detail ya perbedaan kata ganti ya. Kata ganti satu orang laki-laki berbeda dengan kata ganti satu orang perempuan. Kata ganti orang pertama dengan kata ganti orang ketiga dan kata ganti orang kedua beda. Saya ulang, di bahasa Arab kata ganti itu sangat detail perbedaannya, baik perbedaan berdasarkan laki-laki dan muannas itu beda. Ini dengan di Indonesia tidak ada. Misalnya dia laki-laki dan dia perempuan, bahasa Indonesia sama. Bu guru misalnya ya, kita ungkapkan Bu guru sedang di mana? Dia mengajar di kelas, sama menggunakan kata dia. Pak guru sedang di mana? Dia sedang mengajar di kelas, sama menggunakan kata dia. Tapi dalam bahasa Arab harus beda, tidak boleh pakai huwa. Kalau laki-laki harus pakai huwa, tapi nanti kalau perempuan dia harus pakai huwa. Itu ya. Nah, kemudian ada istilah pertama ya yang perlu kita pahami sistematikanya atau urutannya. Orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Gitu ya. Orang ketiga berarti pihak yang tidak masuk di dalam majelis pembicaraan. Dia bukan pembicara, dia juga bukan pendengar atau sasaran berbicara oleh pembicara. Maka disebut ghaib. Ghaib itu kan artinya tidak ada atau tidak hadir dalam pembicaraan itu atau tidak masuk sebagai pihak pembicara, juga tidak masuk sebagai pihak pendengar dari ucapan pembicara. Disebut dengan ghaib. Gitu ya. Mudahnya secara teknis orang ketiga. Bukan orang ketiga ya, mungkin pihak ketiga. Lebih enaknya, oke. Nah, yang namanya orang ketiga di bahasa Arab itu dibedakan orang ketiga laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ya berarti ghaib. Kalau perempuan berarti ghaibah. Ya, mudzakkar muannas. Nah, di antara dua pembagian mudzakkar muannas masing-masing terpola atau terbagi menjadi 6. Mufrad, tasniyah, jamak. Ya, kalau tunggal berarti mufrad. Kalau dua pihak, dua orang berarti tasniyah. Kalau 3 ke atas berarti jamak. Nah, polanya berarti huwa, humahu. Ini ghaib. Ghaib itu orang ketiga. Untuk laki-laki. Mufrad, tasniyah, jamak. Huwa, humahu. Nah, ini yang orang ketiga laki-laki. Ini orang ketiga laki-laki. Huwa, humahum, orang ketiga laki-laki. Tapi orang ketiga perempuan beda. Ada hiya, huma, hunna. Nah, ini yang dimaksud ghaibah. Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga untuk muannas perempuan tentunya ada 3 kemungkinan. Tunggal, tasniyah, jamak. Hiya, huma, hunna. Nah, itu ya. Kemudian mukhatab.
Mukhotob ini arti aslinya adalah yang diseru atau yang disasar oleh pembicara. Mukhotob merupakan bentuk isim maf'ul ya. Kalau dari sisi tasrifnya mukhotob itu dari wazan fa'ala yufa'ilu khotoba yukhotibu. Wadaka mukhotobun. Mukhotobun yang disasar oleh pembicara. Dalam bahasa teknisnya, orang kedua, pihak yang diajak bicara. Itu mukhotob. Nah, tentunya faktanya nanti harus didetilkan. Orang kedua itu mutakar apa muannas? Kalau mutakar berarti polanya anta. Mutakar satu berarti anta. Mutakar tasniyah berarti antuma. Mutakar jamak berarti antum. Untuk orang kedua, maka kita kenali anta, antuma, antum secara urutannya. Anta, kamu laki-laki satu, antuma, kamu laki-laki berdua, dan antum, kalian laki-laki banyak. Kalau mukhotobah atau orang kedua perempuan, maka juga ada 3 kemungkinan. Anti, antuma, antunna. Beda ya. Antunna. Kalau kamu laki-laki anta, kalau kamu perempuan anti. Nah inilah keunikan bahasa Indonesia, bahasa Arab yang cukup detail, membedakan berbagai macam varian potensi subjek. Objek potensi kata gantinya. Kalau di bahasa Indonesia yang namanya kamu ya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang namanya kamu 2 orang itu ya cukup kalian. Bahasa Indonesia kalian kemana? Untuk 2 orang bisa kalian, untuk banyak orang juga bisa kalian. Tetapi dalam bahasa Arab tidak. Kalau 2 orang pakainya antuma. Tapi kalau kalian banyak pakainya antum. Untuk laki-laki. Beda lagi kalau perempuan juga berbeda. Pakainya adalah anti, antuma, antum. Nah, ini namanya mukhotob. Mukhotob. Orang yang pihak yang kedua yang diajak sebagai sasaran berbicara oleh sang pembicara. Itu. Nah, kemudian ada orang pertama. Ya, ada orang pertama. Nah, orang pertama itu ada 2, pakai ana dan nahnu. Ya, ana berarti mutakalim wahda. Kalau nahnu berarti muadzam nasa au ma'al ghair. Ini kurang ke bawah ini. Jadi itu ya, jadi mutakalim berarti orang pertama, mukhotob berarti orang kedua itu berarti pihak yang menjadi sasaran pembicaraan oleh pembicara, sedangkan orang yang ketiga berarti pihak yang tidak masuk dalam majelis pembicaraan. Ya, seperti kita ketika mengatakan Pak Guru sedang bekerja, itu orang ketiga Pak Guru. Kalau orang kedua kan kamu sedang kemana, itu orang kedua. Kamu sedang bekerja, kamu itu berarti orang kedua. Saya sedang bekerja lah, kalau kata-kata saya itu orang pertama, jadi pemotretnya orang pertama itu pembicara gitu ya. Bicara. Orang kedua berarti kamu. Nah, istilahnya dalam bahasa Arab mukhotob orang kedua, dan masing-masing terbagi menjadi 6 ya, mulai dari kelompok mudzakkar ada 3, kelompok muannas ada 3. Cuma untuk orang pertama sama, tidak dibedakan laki-laki perempuan sama. Saya sebagai laki-laki mengungkapkan saya pakai ana. Orang perempuan mengatakan saya ya pakai ana, sama ya. Kalau untuk orang pertama penggunaan untuk mudzakkar dan muannas sama, untuk laki-laki dan perempuan sama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk pertanyaan yang masuk tadi terkait dengan makna mukhotob. Satu lagi, Tat, masih bisa enggak? Ya, bisa. Oke, ini pertanyaan dari Ustadz Nurwidi. Kalau ada kalau orang kedua laki-laki dan perempuan, atau 2 orang laki-laki dan perempuan campur, kata gantinya apa, Tat? Oke. Kata ganti orang perempuan dan laki-laki ketika campur. Misalnya dia satu laki-laki dan dia perempuan ya, jadi satu untuk sebagai fakta. Ya pakai huma, kan sama. Pakai huma. Antuma kan sama. Jadi faktanya ada laki-laki satu, kemudian perempuan satu kan 2. Pakainya huma. Kalau untuk orang ketiga kedua,
Kalau orang kedua pakai antuma, orang ketiga pakai huma. Makanya kan kalau dalam doa itu Allahumma gfir, kalau Allahumma gfir lahuma, itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Begitu. Kalau jamak, misalnya jamak banyak sekali dan faktanya ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau seperti itu taglib, penggunaannya pada kata mudzakkar. Begitu. Ada lagi? Sudah, mungkin jamnya juga sudah berakhir jam 7. Sebelum ditutup mohon di berikan doa dulu, kemudian tutup sekalian mungkin. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, ini tadi ada masuk di pertanyaan. Pagi ini materinya banyak, sebaiknya yang halaman 8 dimatangkan dulu, paham baru ke halaman 9. Baik, jadi kontennya halaman 8 itu penguatan ke domir, kata ganti. Saya sudah sampaikan dari sisi makna dan urutannya. Untuk mematangkannya itu ya hafal. Tidak mungkin saya mentarget hafal-hafal dalam waktu di forum 1 jam ini. Yang penting konten dan maksudnya terpahami dengan baik. Untuk selanjutnya kan berproses menghafal di masing-masing peserta dan kemudian mentahkikkan atas hafalan itu. Yaitu nanti kita fasilitasi dengan ujian ya. Ujian itu masuk di ujian kelas 1A itu nanti termasuk di halaman 9. Fasilitas berikutnya adalah latihan, tidak bisa tidak ya, namanya bahasa, tidak bisa kita matangkan hanya dalam sebuah pemaparan materi. Jadi pemaparan materi 8 dan 9 ini bukanlah akhir dari pembahasan ini. Artinya itu masih berkelanjutan dari sisi proses. Ya. Proses mulai menghafalnya, proses berlatihnya, dan proses mentahkikannya. Kalau tidak ada yang tidak paham dari maksud, nah ini baru silakan ditanyakan. Kalau maksudnya itu apa bisa ditanyakan. Ini kan tinggal persoalannya adalah bagaimana kemudian konsep yang ada di halaman 8 itu menjadi otomatis dalam benak kita ya penggunaannya dan pemahamannya. Nah itu kan butuh waktu ya. Untuk dibiasakan, untuk dihafal, gitu. Itu proses. Yang penting konsep dasarnya sudah tersampaikan. Jika tidak ada yang belum paham, ya bisa ditanyakan ya. Di grup ya bisa di chatting grup nggak apa-apa atau di forum atau kesempatan yang lain gitu ya. Jadi halaman 8 dan 9 itu bukan kemudian selesai enggak ya, masih kita ulang-ulang lagi baik dari sisi latihannya, memantapkan lagi itu nanti ketika kita bahas mubtada khobar misalnya. Ketika kita bahas mubtada khobar, kita akan memanggil konsep yang ada di dalam tasrif lugawi ya, yang tersajikan di halaman 8 dan 9. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau kita menjalaninya dengan penuh konsentrasi ya serius dan ya daya juangnya cukup akan ada bekasnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu baik, mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna sallim imanana sallim islamana sallim auladana wa talamidana min afati dunya wal akhirah. Waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum ahli syarri wal اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Baik dari saya, wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke Ustadz Danan, monggo dikondisikan. Terima kasih Ustadz Abdul Rahim. Semoga bermanfaat dan untuk Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon besok untuk bisa bergabung lagi di kelas ini dengan jam sesuai yang ditetapkan, yaitu jam 5.45 kelas sudah dibuka, kemudian nanti akan di-lock pada pukul 6.15. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mohon satu lagi untuk bisa mengisi presensi kehadiran di link yang sudah saya bagikan di atas. Sebagai host saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Monggo kita akhiri dengan hamdalah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya tutup.